Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema Natal kita pada tahun ini yaitu Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. PGI dan KWI telah sepakat memilih tema Natal pada tahun ini yaitu Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Jadi tema Natal ini didasarkan pada nas yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Melalui surat ini, Paulus membenarkan nasihat dan kekuatan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Asia kecil untuk saling mengasihi dan mengasihi dengan kasih persaudaraan. Dan kasih itu harus dilakukan dengan tulus ikhlas, sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Ajaran utama dalam kekristenan, kasih ini adalah elemen utama dalam ajaran yang utama dalam kekristenan. Jadi Yohanes menulis dalam suratnya, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini terdapat di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Secara tegas Tuhan memberikan perintah utama kepada kita, yaitu mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama dengan segenap akal budi. Dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39 ditulis, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Allah ingin kita melihat kasih persaudaraan. Apa itu kasih persaudaraan? Jadi kasih persaudaraan ini adalah kasih yang kita berikan kepada sesama tanpa melihat siapa mereka dan kita berikan secara tulus. Tuhan juga menginginkan kita untuk mengamalkan kasih. Melalui tema Natal tahun ini, kita diingatkan kembali bahwa kasih kepada sesama harus dipraktekkan. Bukan hanya sekedar slogan, Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi situasi di mana kita hidup hari-hari, banyak orang yang mengalami masa-masa sulit di masa pandemi ini, banyak orang yang menjerit meminta pertolongan. Inilah kesempatan kita untuk mengambil bagian. Kalau selama ini kita hanya berkhotbah atau mendengar khotbah tentang kasih dan kepedulian, maka sekarang saatnya kita mempraktekkan firman Tuhan tersebut. Kondisi sulit karena pandemi ini bukanlah alasan untuk kita tidak mengasihi. Mari kita mengasihi dengan kasih ilahi yang tidak terkondisi. Masa sulit ini Tuhan izinkan sebagai sarana untuk kita mempraktekkan ajaran Tuhan untuk mengasihi dalam segala situasi. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus mempraktekkan kasih persaudaraan? Karena yang pertama, ini merupakan perintah oleh Tuhan Yesus yang terdapat di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Dan yang kedua, ini membuktikan bahwa kita itu mengenal Allah. Hal ini juga terdapat di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Yang ketiga juga karena hal ini membuktikan bahwa kita ini adalah murid Yesus. Hal ini juga terdapat di Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 sampai yang 35. Jadi apa wujud nyata praktek kasih? Bagaimana wujud nyata tindakan kasih kita? Ibrani pasal 13 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 yang berbunyi demikian, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jadi bagaimana sih wujud kasih kita itu kepada sesama? Jadi dapat kita simpulkan bahwa wujud kasih kita kepada sesama itu bisa seperti memberikan tumpangan, itu sebuah perumpamaan. Salah satu wujud kasih kita kepada persaudaraan itu adalah dengan memberikan tumpangan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Alkitab menyatakan bahwa orang yang suka memberi tumpangan sama seperti sedang menjamu malaikat-malaikat di surga. Banyak orang memiliki harta lebih namun sengaja menutup mata terhadap orang-orang di sekitar yang hidup dalam keterbatasan. Juga kita perlu memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan.
Ketika kita berbuat baik, memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus, memberi tumpangan, memberi pakaian, melewat dan mengunjungi orang yang menderita, sama artinya kita melakukan itu semua untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina, kamu telah melakukannya untukku. Hal ini terdapat di Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Jadi jangan pernah menutup mata terhadap saudara kita yang sedang menderita. Jadi melalui kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40, kita tahu bahwa kita dapat menunjukkan kasih persaudaraan kita dengan yang pertama, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian bagi yang telanjang, merawat dan melawat orang yang sakit, dan mengunjung orang yang ada di dalam penjara. Melayani Tuhan itu tidak harus melalui khotbah. Menjadi worship leader atau singer di dalam suatu persekutuan gereja, masih ada cara lain melayani Tuhan, yaitu dengan seperti menolong dan memberi tumpangan kepada orang lain yang dalam kekurangan dan penderitaan. Mari kita renungkan bersama-sama, kado apa yang kita bawa sebagai hadiah di hari kelahirannya. Tuhan tidak meminta emas, perak, dan permata. Tuhan rindu melihat hati-hati yang taat, melakukan firman-Nya, mengasihi Tuhan dan juga sesama. Sekian khotbah yang mungkin dapat saya sampaikan. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.